Perkembangan sosial anak sekolah dasar. Kami dari kelas A12 Makale beranggotakan 5 orang. Yang pertama Angelina Atir, yang kedua Ernianti, yang ketiga Cindy, yang keempat Vanessa Stefania, dan yang kelima Fedrex Lesekasa. Perkembangan sosial anak sekolah dasar. Apa itu perkembangan sosial anak sekolah dasar? Perkembangan sosial adalah proses saat anak belajar berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Perkembangan sosial biasanya merujuk pada bagaimana seorang anak mengenal dan bersahabat dengan teman-temannya. Selain itu, perkembangan sosial yang baik juga membuat anak mampu menangani konflik dengan teman-temannya. Kemampuan sosial bagi anak penting untuk berkembang dengan baik karena dapat mempengaruhi kemampuan anak di sisi lainnya, termasuk kognitif dan emosi. Bahkan, kemampuan sosial anak yang berkembang dengan baik membantu menumbuhkan rasa empati di dalam dirinya. Kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara tidak langsung dapat berpengaruh pada segala hal di hidup. Hal ini misalnya berpengaruh pada kemampuan anak-anak dalam mempelajari kata-kata baru sejak kecil, serta menghadapi teman-teman dengan beragam sifat dan perilaku. Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia 6-9 tahun. Perkembangan sosial anak usia 6 tahun. Yang pertama, anak menyukai permainan yang melibatkan imajinasi dan fantasi. Yang kedua, anak ingin menghabiskan waktu bermain dengan orang tuanya, teman, maupun guru di sekolah. Yang ketiga, anak cenderung suka bermain dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin sama. Misalnya, anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki, begitu pula dengan anak perempuan. Yang keempat, anak sudah mulai memahami perasaan orang lain, tentu dengan bantuan atau dorongan dari orang tua, pengasuh, atau orang lain di dekatnya. Kemudian yang kelima, rasa humor anak sedang berkembang. Contohnya dengan mulai mengerti lelucon sederhana yang mudah ia pahami dan membaca buku-buku bergambar. Menariknya, di perkembangan anak usia 6 tahun ini, kemampuan sosialnya sudah mampu mengambil sisi baik dari hubungannya dengan orang terdekat. Anak bisa merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam hangatnya keluarga dan teman-temannya di rumah maupun di sekolah. Perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial anak usia 7 tahun. Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia 7 tahun. Yang pertama, anak menjadi lebih peka dan sadar dengan perasaan orang lain atau memiliki sifat empati. Yang kedua, anak sudah dapat berteman akrab dengan teman-temannya yang berjenis kelamin sama. Yang ketiga, anak terkadang mau bermain berkelompok dengan teman-temannya, tetapi kadang juga ingin bermain sendiri. Meskipun sebenarnya si kecil suka bermain dengan teman-teman sebayanya, ada kalanya ia juga menikmati saat menghabiskan waktu sendirian.
anak bisa menghabiskan waktu sendirian dengan bermain, membaca buku, maupun melakukan kegiatan lain yang ia senangi. Di perkembangan anak usia 7 tahun ini, kemampuan sosial anak juga terlihat saat ia mulai lebih peduli dengan pendapat dan pemikiran orang lain. Sayangnya, sisi negatif yang mungkin diperoleh anak dari pemahamannya mengenai pendapat orang lain, yakni ia rentan mengalami tekanan dari teman-teman seusianya. Di sini kita bisa mengambil contoh ketika ada salah satu teman yang mengejeknya, anak menjadi lebih peka dan perasa. Hal ini tentu berpengaruh pada suasana hati atau mood anak dan pemikirannya mengenai dirinya sendiri. Namun di sisi lain, rasa empati anak masih akan terus berkembang di usia ini. Itu sebabnya, sebagian besar anak di usia 7 tahun sudah mampu menempatkan diri seolah berada di posisi orang lain. Perkembangan sosial anak usia 8 tahun. Yang pertama, anak mendapatkan rasa aman ketika terlibat dalam kegiatan kelompok yang ia sukai. Misalnya, ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang kedua, anak senang berada di sekitaran teman-temannya. Namun, hal ini membuat anak merasa bahwa pendapat teman-temannya merupakan hal yang penting dan tekanan dari teman-temannya bisa menjadi masalah bagi dirinya. Yang ketiga, anak mulai paham dan tertarik untuk menabung. Usia 8 tahun biasa dikatakan sebagai fase perkembangan sosial saat anak merasa senang bisa menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial. Secara umum, di perkembangan anak usia 8 tahun, ia senang menikmati proses belajarnya di sekolah dan waktu saat ia bermain dengan teman-temannya. Tak kalah penting, anak-anak di usia 8 tahun juga masih dalam tahap pengembangan pemahaman mengenai sesuatu yang salah dan benar. Hal ini kadang membuat anak berbohong maupun melakukan perilaku yang lain. Perlu bimbingan lebih lanjut agar ia paham mengenai hal yang baik dan buruk. Perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial anak usia 9 tahun. Ciri-ciri yang pertama yaitu anak memahami norma sosial dan perilaku yang baik untuk dilakukan. Yang kedua, anak memiliki sahabat yang baik dan peduli padanya. Yang ketiga, anak memiliki rasa empati yang kuat sehingga mampu memahami dan peka terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, beberapa anak mulai tertarik ingin tahu mengenai hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Persahabatan yang anak jalin membuatnya merasa senang saat teman berada di dekatnya dan kesepian saat teman dekatnya pergi, misalnya pindah sekolah atau pindah rumah. Bahkan, anak mulai tertarik untuk memahami hubungan pertemanan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat lebih menarik perhatiannya bila biasanya ia lebih sering bermain dengan teman sesama jenis kelamin. Melalui persahabatan juga, anak belajar bahwa hubungan pertemanan dekat yang ia jalin kadang memiliki perbedaan sikap, sifat, dan perilaku. Cara sederhana untuk menumbuhkan rasa empati anak sejak dini. Menumbuhkan dan mengajarkan rasa empati pada anak sejak dini sangatlah penting. Dengan adanya rasa empati,
anak dapat membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Berbagai cara menumbuhkan rasa empati pada anak. Yang pertama, pastikan kebutuhan emosional anak terpenuhi. Agar seorang anak dapat merasakan dan mengekspresikan rasa empatinya kepada orang lain, pastikan bahwa kebutuhan emosionalnya sendiri sudah dipenuhi terlebih dahulu. Sebagai orang tua, pastikan anak Anda dapat memberikan dukungan emosional anak sebelum mereka memberikannya kepada orang lain. Yang kedua, ajari anak cara mengendalikan emosi negatif. Agar seorang anak dapat merasakan dan mengekspresikan rasa empatinya kepada orang lain, pastikan bahwa kebutuhan emosionalnya sendiri sudah dipenuhi terlebih dahulu. Jadi, sebagai orang tua, pastikan Anda dapat memberikan dukungan emosional anak sebelum mereka memberikannya kepada orang lain. Ketika anak Anda memukul temannya, jangan langsung memarahinya. Sebaiknya lerai pertengkaran anak dan tunggu sampai ia merasa agak tenang. Nah, setelah dirasa sudah tenang, pelan-pelan ajak anak Anda dan temannya untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Pastikan Anda mendengarkan penjelasan mereka dengan saksama. Setelah itu, berilah pemahaman kepada anak bagaimana cara mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang lebih tepat. Contohnya, Anda bisa memberikan penjelasan seperti yang ada pada teks. Yang ketiga, jadi teladan yang baik. Anak adalah peniru yang ulung. Berdasarkan Harvard Graduate School of Education, segala hal baik dan buruk yang anak tunjukkan tak lepas dari caranya meniru perilaku orang tua atau orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa empati anak, pastikan Anda juga memberikan contoh yang baik. Tunjukkan padanya menjadi orang yang sopan, bersikap baik dan penuh kasih terhadap semua makhluk hidup. Dengan membantu anggota keluarga, teman, tetangga, dan bahkan orang lain yang mengalami kesulitan, Anda sudah mengajari anak bagaimana menjadi orang yang berempati. Yang keempat, sampaikan pada anak bahwa semua orang pada dasarnya sama. Menumbuhkan rasa empati pada anak bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan mengajak anak mengenal orang yang punya keterbatasan. Meski semua orang pada dasarnya sama, orang difabel atau disabilitas memiliki keterbatasan yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan, atau beberapa kombinasi dari ini. Yang kelima, biasakan anak untuk tidak mengejek dan membuli. Menumbuhkan rasa empati pada anak bisa Anda latih juga dengan mengajarkan si kecil agar tidak mengejek temannya. Berilah pengertian pada anak bahwa sengaja menyakiti perasaan orang lain, entah dalam bentuk apapun, adalah sebuah tindakan yang salah. Ajarkan anak Anda untuk segera meminta maaf ketika mereka secara sengaja atau tidak melontarkan kata-kata cacian atau intimidasi pada orang lain. Penting bagi anak Anda untuk mengetahui bahwa siapapun, bahkan seseorang yang terlihat atau bertindak berbeda, juga memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Jadi,
Sejak dini, anak bisa memahami bahwa setiap orang pantas diperlakukan dengan baik dan terhormat, termasuk dirinya. Mengajarkan dan menumbuhkan rasa empati di dalam diri anak sejak kecil memang tidaklah mudah. Anak mungkin kerap kali bertanya terkait berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Usahakan untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami anak, sampai ia benar-benar mengerti bahwa rasa empati itu perlu ada dan dibawa hingga dewasa. Cara mengajarkan anak untuk berbagi, yaitu yang pertama, mengajarkan anak untuk berbagi di usia yang tepat. Sejatinya, berbagi merupakan bagian dari empati. Berbagi bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk melihat dan merasakan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak-anak biasanya belum mengembangkan rasa empati dengan baik ketika usianya di bawah 6 tahun. Usia yang mengajari anak berbagi, yakni sekitar dengan teman sebayanya. Kedua, jelaskan arti berbagi. Sebelum Anda mengajarkan anak untuk berbagi, alangkah baiknya jika dimulai lebih dulu dengan memberinya pemahaman yang sederhana. Misalnya, memberitahu bahwa berbagi tidak selalu memberikan apa yang si kecil miliki. Akan tetapi, berbagi juga memiliki arti sebagai meminjamkan suatu benda. Itu artinya anak tidak perlu khawatir karena benda tersebut akan kembali padanya. Dengan begitu, anak tidak lagi menolak untuk memainkan mainan secara bergiliran dengan temannya. Yang ketiga, tunjukkan jika berbagi itu menyenangkan. Siapapun, terutama anak-anak, sangat menyukai berbagai hal yang menyenangkan. Supaya anak-anak menganggap bahwa hal itu menyenangkan, Anda perlu menerapkan permainan ketika mengajarkan anak untuk berbagi. Ini akan lebih seru jika teman-teman ikut terlibat. Salah satu permainan yang bisa melatih anak untuk berbagi adalah menggambar dan mewarnai bersama. Cara mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Yang pertama, ajak anak untuk membantu di rumah. Biarkan anak Anda membantu Anda, misalnya dalam membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ajak anak Anda untuk membersihkan kamarnya atau sekedar melap meja setelah makan. Anak-anak diajarkan kepedulian dan rasa tanggung jawab, cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang kedua, jadi contoh yang baik. Anak akan selalu mencontoh perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, setiap orang tua harus bersikap sopan, hormat, dan peduli satu sama lain jika ingin anak-anaknya bersikap seperti itu juga. Dengan melihat bagaimana sikap dan perilaku orang tuanya kepada orang lain akan membuat anak lebih mudah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga, dorong anak untuk beraktivitas dalam kelompok. Kesempatan untuk bergabung dalam salah satu tim olahraga, kegiatan pramuka atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong bakat mereka dalam komunitas. Anak akan sangat senang apabila mereka dapat menunjukkan bakat serta minatnya. Salah satu penyebab kurang percaya dirinya seorang anak adalah karena anak tidak memiliki ruang untuk berekspresi. Hal ini juga tidak hanya akan membantu anak untuk mengasah bakatnya,
tetapi juga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman-temannya serta orang di sekitarnya. Materi yang selanjutnya, masalah sosial di lingkungan sekolah. Ada beberapa masalah sosial di dalam lingkungan sekolah seperti kesulitan dalam persahabatan, yang kedua kesulitan dalam mencari teman, yang ketiga merasa terasing dalam aktivitas kelompok, yang keempat kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya, yang keenam kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga atau teman-temannya, yang ketujuh kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan yang baru, yang kedelapan kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungan